Jadi yang ketiga ini yang kelima, keempat. Yang pinten, Bang? Kelima nggih. Yang keempat istimak. Tawafu aqamisuha tawafu salatihima nazman. Salatnya imam dan makmum itu aturannya sama. Aturannya sama, yakni dalam sorah dan hayahnya yang luar, tapi kalau dalamnya tidak harus sama. Niatnya tidak harus sama. Banyaknya rakaat tidak harus sama. Yang tidak sama contohnya kita sholat duhur berjamaah dengan imam yang sholat gerhana yang dilakukan dengan adnal kamal atau kamal. Giniku setiap berdiri ada 2 rukuk. Ini nggak sah kita karena apa? Aturannya nggak sama. Makanya dalam organisasi disatukan, kalau nggak sama ya nggak bisa. Ya sudah, kita berbeda. Hal itu pernah anak-anak mahasiswa ingin menyatukan Muhammadiyah dan NU dalam satu muktamar ketika akan muktamar di Jogja. Dijawab dengan Yai Ali Maksum almarhum almarhumlah, kalau kata bersama itu adalah satu muktamar, tidak ada gunanya. Kalau kata bersama itu kita dialogkan, kalau yang salah NU harus mengikuti sistem Muhammadiyah. Kalau yang salah Muhammadiyah harus mengikuti sistem NU. Siap. Ya gak berani. Nah, berarti harus ada taruhannya. Nah, kalau hanya mengikuti saja nggak bisa, karena memang aturannya berbeda. Makanya karena kalau sesuatu yang berbeda jangan disamakan, sesuatu yang sama jangan dibedakan. Jadi Muhammadiyah dengan NU bersatu dalam satu organisasi, gak bisa ngaturannya, gak bodoh. Termasuk lek beda salatnya gini kalau cuma beda 2 salat maktubahnya, 1 salat duhur, 1 salat asar, no problem. Walaupun yang sunat tidak jamaah. Makanya kalau kita tahu orang salat duhur kita jamaah asar, no problem, nggak apa-apa. Kalau yang nggak boleh itu seperti salat sunat, salat fardu berjamaah dengan salat gerhana, atau berjamaah dengan salat jenazah, nggak sah. Aturannya beda. Salat jenazah itu takbirnya 4 kali. Dalam salat fardu selain jenazah hanya 1 kali takbir, maka nggak boleh, nggak sah. Kalau zuhur berjamaah dengan salat asar atau jamaah dengan maghrib atau sebaliknya itu sah, hanya tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Lalu kalau tidak mendapatkan fadilah jamaah, untungnya apa? Banyak sekali untungnya, yaitu ketika kita menginjak bahwa jamaah itu fardu ain atau jamaah fardu syarat sahnya salat, ya salat kita sudah sah. Kalau pendapat yang mengatakan jamaah itu fardu kifayah, berarti sudah bisa menggugurkan kewajiban wong sak desa. Kalau jamaah itu sunat muakkad, berarti sudah menggugurkan hukum makruh. Itu fadilahnya, itu faedahnya, walaupun tidak bisa mendapatkan fadilah 27 darajah. Itu nggak apa-apa, walaupun beda bilangannya, salat zuhur dengan maghrib kan beda.
Termasuk sholat qadha berjamaah dengan sholat ada atau sebaliknya niku nggih khilaful aula. Khilaful aula niku enggak utama. Tapi sah dikarenakan masih sama dalam aturannya. Kemudian kalau nanti sholatnya imam lebih panjang daripada sholatnya makmum, contoh nih ada seorang makmum sholat subuh berjamaah dengan imam sholat duhur. Mana sih sholat subuh jamaah karo duhur? Makanya subuhan ora subuhan. Subuhan awan. Yang sebelum subuh terus tidur, bangunnya pas duhur. Akhirnya kita jamaah sholat subuh bersama dengan duhur. Lho apa dosa? Ndak. Jamaah kok dosa. Yang enggak boleh kan mengakhirkannya. Kalau tidak ada uzur. Karena uzur turu ya ora apa-apa. Uzurnya sholat itu ada dua, tidur atau lupa. Ngoten kan ya? Jadi enggak apa-apa. Sholat duhur, sholat subuh berjamaah dengan sholat duhur. Ini sah. Kalau terjadi semacam ini berarti makmumnya sudah selesai dulu. Imam masih 2 rakaat, makmum sudah selesai. Bagaimana caranya? Bagi makmum diperkenankan memilih antara salam dengan niat mufaraqah. Dia assalamualaikum warahmatullahi ketika imam berdiri dalam rakaat ketiga. Tapi kalau salam langsung tidak niat mufaraqah tidak sah. Tapi kalau niat mufaraqah jangan keras-keras, jangan disuarakan mam aku mufaraqah, batal. Kan sekarang ini musimnya orang niat mufaraqah tapi diumumkan di mana-mana. Jadi kita mau sesuai dengan ajaran Islam sholat ngoten kae sampean gak setuju karo NU karo keputusan PB keputusan pengurus gak apa-apa. Cuma enggak usah bengok-bengok ngoten lho. Wis ora usah melok ngono wis penak to. Lah sing marakno rame niku ngene iku. Aku mufaraqah batal. Syarat itu silakan salam tapi niat mufaraqah tapi aja dilafadzno aku mufaraqah batal. Lho ngoten. Atau sing bagus kita enggak usah mufaraqah, diam dalam tahiyat akhir menunggu sampai imam tahiyat akhir. Jadi seperti halnya kita mengikuti organisasi, ternyata imamnya sudah keluar, sudah melanggar ADART, kita tidak usah mengikuti, tapi kita tunggu sampai nanti salam bersama dalam konferensi itu mau tamar, ngono doa itu, enak lah ngoten iki. Tapi lek ngono gak rame dunya mulane kudune sing rame-rame ngoten niku ya. Lek gak rame niku mboten giat, nggih. Pengajian sembarang ora giat. Nek ono sing rame-rame ini kan mari giat. Niku bagiane ngoten. Wes. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sholat fardu berjamaah dengan sholat sunat diperbolehkan karena ada hadis Bukhari Muslim anna Mu'adzan kana yusalli ma'an Nabi Isa al-akhirah summa yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka shalah. Niki bijak sahabat Mu'adz, sangat bijak sekali. Beliau bersama Rasulullah salat Isya singkat terakhir. Kemudian karena dia menjadi kaumnya di masyarakat,
Setelahnya pulang, ya berjamaah lagi dengan masyarakat yang imamin sholat Isya. Ini bijak, nggak masalah. Lah berarti kan sholatnya Mu'adz itu sunat dalam sholat yang kedua. Sholat yang kedua. Lah makmumnya fardu, no problem. Lah disinilah jangan sampai kita mengkambing hitamkan keluarga, mengkambing hitamkan seorang istri dengan tidak mau berjamaah di masjid, alasannya berjamaah dengan istri biar keluarganya jamaah. Itu mengkambing hitamkan keluarga, padahal sajane males. Nah, gitu ya. Kalau memang betul-betul kau ngeman istrimu, kau ngeman keluargamu, lakukan sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh sahabat Mu'adz. Beliau rekan Nabi salat Isya ikut, salat Isya pulang karena dia jadi imam di masyarakatnya, kan ditunggu oleh masyarakatnya, ya sholat Isya lagi. Ini yang dijadikan hujjah Imam Syafi'i bahwa sholat fardu itu berjamaah dengan sholat sunat no problem, no masakil, gak ada masakil, kesulitan, gak ada masalah. Wabi riwayat dari Syafi'i, ya lahu tatawu, dalam dia lagi dikatakan untuk pengulangan sahabat Mu'adz ini sholat tatawu. Dari hadis ini bisa dimaklumi bahwa hasilnya jamaah, hasilnya fadilah jamaah di belakang sholat faridoh. Gini ku kita berjamaah sholat fardu di belakang atau pada imam itu di belakang, pada imam yang sholat sunat no problem, gak apa-apa. Panjenengan sholat subuh berjamaah dengan imam qobliyatul zuhri, gak masalah. Dengan qobliyatul subhi no problem, gak apa-apa. Baik itu subuh atau selainnya subuh. Hal ini juga ditunjukkan lagi dengan khabar Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Sejabir, bukan sejabir Indonesia, bukan. Nanti sahabat Jabir. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau kana yusalli ma'ar Rasul al-maghribah. Kalau di atas sahabat Mu'adz melakukan salat bersama Rasul salat Isya, terus dia pulang masih ngimamin kaumnya salat Isya. Beda dengan Jabir, berjamaah dengan Rasulullah salat maghrib, lalu salat bersama masyarakatnya dan ngimami masyarakat salat maghrib, gak apa-apa. Nah itu tuh. Dan khabarnya Dawud wa Tirmidzi wa Nasai min hadis Yazid bin Aswad as-Sahawi, disahihkan oleh Tirmidzi bin Hakim. Annabi sallallahu alaihi wasallam sholat subha fi Masjidil Khif. Kanjeng Nabi sholat di Masjid Khif, ini wonten Mina. Falaman taqala min salihi ra'a fi akhiril qaum rajulaini lam yusalli ma'ahu. Setelahnya beliau setelah salat subuh, selesai salat subuh, di akhir kaum di belakang sendiri ada dua laki-laki yang tidak ikut salat bersama Rasulullah. Karena delok ngelentu jagongan. Makanya jagongan itu tidak sekarang saja, sama dulu sudah ada.
Faqala, lalu Rasulullah tanya, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Gerangan apa yang melarang engkau sholat bersamaku? Saya sholat kamu tidak ikut jamaah. Kaya gak iman-iman. Mulane kalau sekarang ada kiai terus santri gak jamaah itu wajar. Wong sik temoni Kanjeng Nabi, enek Kanjeng Nabi fadilai jen luar biasa. Kepengin sholat karo Kanjeng Nabi panjenengan ora iso sampai kiamat. Mergo Kanjeng Nabi wis ora salat. Walaupun wakilah Nabi niku masih salat di kuburannya. Lah. Ayo ngeten. Sing adoh-adoh Kanjeng Nabi wis sedo kepengin nang kono, nang masjid tok. Kono biyen iki Kanjeng Nabi salat jamaah ngene jagongan di mburi, tapi cuma gak rokokan. Mergo rungone rokok. Lalu ditanya oleh Rasul, gerangan apa kamu tidak ikut jamaah? Qala ya Rasulullah sallaina bi rihalina. Tadi saya di rombonganku. Karena kalau di Masjid Khif itu berarti musafir semua. Sebab di Mina itu tidak ada tempat permukiman. Nah, tengerikan itu tempatnya wukuf. Apa kok mabit di Mina dan Malang Jumroh. Makanya di sana itu tidak ada permukiman. Nah, terus berarti kula pun sholat di maktab, jangan kemana ya? Kalau mau sholat dan tenda kali bolo-bolo ya Rasul. Faqala idza shallaitum ma fi rihalikum ma thumma ataitum masjid jama'atin fasalliya ma'akum. Kalau kamu tadi sudah sholat di tenda bersama konco dan kemudian engkau datang di masjid mengetahui orang-orang sedang jamaah, salliya ma'akum, salatlah bersamanya. Coba niki terus yang ngenangan. Kita sudah sholat saja ketika ada jamaah masih disunatkan untuk sholat. Bagaimana tidak terhalangnya hati ketika ono jamaah kita belum sholat enggak jamaah. Itu berarti hati sing bener-bener ada tamengnya yang sangat besar. Kira-kira enak ngoten niku. Lagi kita sudah sholat jamaah, walaupun jamaah yang pertama lebih afdol. Tadi sahabat Mu'ad jamaah pertama dengan Rasulullah, terus masih sholat dengan jamaahnya. Saya Jabir, sahabat Jabir sudah sholat maghrib bersama Rasulullah, dan masih jadi imam di masyarakatnya. Terus bagaimana kalau kita belum jamaah terus di situ ada jamaah jelas, qad qamatis shalah, Allahu akbar walillahi la ilaha illallah. Terus mari ngono ora teko siarno wae. Niki jan orang lha wis mari jamaah sik dikongkon terus durung jamaah kok ora tandang jan tenan wong jaduk saestu ngoten besurane jaduk. Ini penting niki niku mang sampai kita jadikan alasan enggak jamaah di masjid hanya karena istri. Ya kalau memang terpaksa ngeris ngomongan apa gak zaman masjid males ngono ya wis wae. Ora usah mengkambing hitamkan istri. Fa innaha lakum nafilatun. Setelahnya engkau salat berjamaah dengan kaum dan kemudian mengetahui
ada jamaah di masjid kau lakukan lagi adalah sholat sunat nafilah. Nafilah niku maknane bati bonus ada bahwa kamamarroh. Nah, sebagaimana dalam makna juga bahwa hadis ini walaupun dalam kasus tertentu dengan tanpa dijelaskan secara detail, ini berarti menunjukkan tidak ada perbedaan antara orang sholat itu sendiri dengan sholat berjamaah, antara jamaahnya itu menjadi imam atau menjadi makmum, sama saja. Walaupun panjenengan tadi ada jamaah dengan kiai besar, karena panjenengan keturunannya wong gede mangane akeh. Nah, terus sekarang ada jamaah kecil, jamaah biar bijak, Anda betul-betul bijak. Karena mengikuti jamaah itu termasuk melatih untuk menjatuhkan nafsu kita. Apalagi kalau ini yang perlu lagi juga sangat besar pahalanya, yaitu kalau kita mengetahui, biasanya sholat mengetahui ada orang sholat sendirian, jangan jamaah, kita menolong. Hal itu juga ada hadisnya bahwa Rasulullah SAW setelahnya sholat asar, terus ada sahabat buru-buru akan melaksanakan sholat karena sudah tidak menemukan lagi. Terus kanjeng Nabi dawuh, man arada an aana ala zalikar rajul fasalli ma'ah falisalli ma'ah. Siapa yang ingin menolong ini, silakan salat bersamaan. Bila panjenengan mengetahui ada orang salat sendirian, walaupun panjenengan sudah berjamaah sunat, menggendong dia, ya niku dijak jamaah bareng. Jamaah, aku kula pun mantun kok. Iya bener pun mantun. Jamaah monggo, ngoten mawon pun. Walaupun sudah sholat. Siji bungahno wong, nomor loro nglakoni kesunatan. Hadisnya sok kabeh niku. Nah, tapi karena menunjukkan bahwa kita niku sholatnya terpaksa. Orang terpaksa nu nggak sholat. Akhirnya pokok sudah selesai sholat juga sholat lagi. Nggak sholat lagi, sholatnya terpaksa kok Masya Allah. Maka dari sini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i menjelaskan bahwa wajah yang bisa digunakan untuk mengembangkan masalah adalah pendapat yang mengatakan sholat Rasulullah di batni nakhlin lebih baik daripada sholat di rikok, disebabkan hasilnya fadilah jamaah dengan sempurna. Kalau nih sholat dari rikok itu kan hanya sholat jamaah 2 rakaat terus meneruskan sendiri lalu Rasulullah berjamaah dengan dua rombongan yang kedua. Ini saya ngapik malah justru sholat dari nakhlin, yaitu imam sholatlah dengan satu kelompok, yang satu biar menunggu menjaga musuh. Setelahnya sholat satu kelompok selesai,
silakan nunggu musuh, yang nunggu tadi jak jamaah pisan, ayo jamaah karo aku, salat 2 kali. Itu lebih utama daripada kita membagi salat hanya 2 rakaat. Saged paham? Ngoten. Lah sedangkan pendapat ulama yang mengatakan sebaiknya sholat fardu tidak berjamaah dengan sholat sunat karena khuruj dari khilafnya Abi Hanifah itu dimasukkan dalam sholat sunat yang tertentu. Kalau sholat sunat mu'addah tetap bagi orang sholat fardu kesunatan untuk berjamaah dengannya dan mendapatkan fadilahnya jamaah, dikarenakan masalah fardunya sholat mu'addah masih diperselisihkan. Saat disuha yang keenam tentang fadilah syaratnya jamaah, muwafaqatun fi sunanin tabkusul mukhalafah, yabkusul mukhalafatu ya fi'lan watarkan. Harus mengikuti kesunatan-kesunatannya imam, harus mengikuti imam di dalam kesunatan yang ketika berbeda akan nampak niku menyolok walaupun mestine kesunatan itu tidak harus dilaksanakan. Kita sholat sendiri, sholat sujud sahwi kan gak harus dilaksanakan. Kita sholat sendiri, tahiyat awal kan gak harus dilaksanakan. Kita sholat sendiri, sujud tilawah tidak harus dilaksanakan. Tapi ketika kita berjamaah, walaupun kesunatan itu asalnya kita tidak diharuskan untuk melaksanakan, kalau imamnya sujud tilawah, kita menjadi wajib sujud tilawah, bukan sunat. Kenapa? Bukan karena sujud tilawahnya, tapi menjaga keutuhan jamaah. Baik di dalam masalah meninggalkan atau melaksanakan atau kedua-duanya. Contoh, imam tidak tasyahud, walaupun tasyahud itu tidak wajib. Kita boleh melaksanakan tasyahud aslinya. Tapi ketika imam tidak tasyahud, kita tidak boleh ngeyel. Tasyahud dewe imam. Tidak boleh. Karena dalam salat tasyahud ini ketika berbeda dengan imam sangat menyolok jelas. Tapi kalau tidak menyolok, imamnya kunut kita tidak kunut, imamnya tidak kunut kita kunut, gak apa-apa. Kenapa? Karena perbedaannya ini tidak dalam urusan action, tapi hanya kata-kata saja. Sebab imam juga beraction tidak. Dalam kunut juga actionnya tidak. Dia tidak berbeda di dalam action. Hanya beda dalamnya, yang satu kunut, yang satu tidak, itu aja. Tidak masalah semacam itu. Ini kalau kita kembangkan di masyarakat bahwa di dalam menjaga organisasi, di dalam berorganisasi harus menjaga keutuhan walaupun bukan hal yang prinsip. Kalau memang
berbeda dengan imam sangat menyolok, ini akan menimbulkan, akan sangat berbeda, nampak, jangan laksanakan. Ini orang-orang yang kritis-kritis, yang ahli medsos mestinya harus melok ngaji, karena sering tidak sepakat dengan kebijakan pengurus, dengan kebijakan PB, terus berkoar-koar. Saya katakan boleh kita gak sepakat, gak masalah, tapi jangan menonjolkan perbedaan, jangan melakukan perbedaan yang menonjol, apalagi gak mau. Ini udah lumayan. Nah, ini kekurangan kedewasaan kita. Sebenarnya kalau kita berpikir dengan cara dewasa, sampai kapanpun tidak akan pernah lepas perbedaan. Karena perbedaan itu merupakan rahmat. Walau sya'allahu la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maka di dalam perbedaan yang perlu kita lihat adalah setiap orang yang berbeda tentu ada dalam satu sisi persamaannya, deloken persamaannya, jangan melihat perbedaan. Andai kata orang Islam dengan non-Islam, tapi di Indonesia memang kita jelas agamanya beda, tapi jangan dilihat agamanya, kita lihat mereka sama-sama satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, ya gitu nih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Loh, ini yang harus kita lihat semacam itu persamaannya. Kalau kita melihat dari perbedaan sampai kapan pun tidak ada orang yang tidak berbeda. Kadang-kadang dari seorang beda dengan orang non-Islam, yaitu karena berbeda Tuhannya. Terus enek beda, Tuhannya sama pada Gusti Allah, tapi beda nabinya. Satu Nabi Muhammad, kedua Nabi Isa, siji Nabi Isa, siji Nabi Musa, geger, gak selesai. Podo nabine, podo pangerane, beda imami. Siji melok Imam Syafi'i, siji melok Abu Hanifah, siji ahli sunnah, siji bukan ahli sunnah. Yo geger terus, karena apa? Walaupun beda, podo nabine, podo pangerane, beda imam, podo imame sik geger, podo NU-ne ahli sunnah wal jamaah, podo nabine Nabi Muhammad ya gelem mulutan, pangerane ya Gusti Allah, beda partai ini. Bisa dari geger meneh. Lha lagi engko padha partai ini ya iso beda, mergo caleke ora padha, beda pilihane ngoten lho. Padha pilihane ya geger meneh, beda bagiane. Iki sithik beda bagiane. Lho. Dari sini Pak, kalau kita melihat perbedaan tidak akan pernah putus sampai kapanpun, sehingga ngopo mau ada perbedaan. Makanya lah kita lihat dalam persamaannya, jangan perbedaannya. Nah, kalau berbeda sudahlah kita nggak ikut, tapi nggak usah kowar-kowar. Itu berarti mempermasalahkan perbedaan. Wah, saya nggak ikut keputusan PBNU gak sama, ya sudahlah, gak ikut gak apa-apa, gak rame-rame, tapi ikutlah yang sama. Tapi sudah saya katakan, kalau seperti itu kabeh dunia sepi, api kabeh. Sunnatilah pasti ada yang kewar-kewar, tapi kita harus bisa jaga diri, jangan sampai hal itu pas kita ketentuan. Sangat paham. Kesunatan itu ada kalanya yang harus mengikuti, baik ninggalno dan melakukan, yakni sujud sahwi.
Imam sujud sahwi kita wajib ikut, kalau imam tidak kita juga tak boleh sujud sahwi sendiri. Ada kalanya tidak wajib ikut, baik melaksanakan dan meninggalkan. Kunut, imam ora kunut kita boleh kunut, imam kunut kita boleh tidak kunut, karena memang gak nyolok. Ada kalanya yang wajib ikut kalau meninggalkan, tapi kalau melakukan tidak. Kalau imam tahiyat awal kita nggak harus ikut tahiyat awal, kita nyelonong mufaroq imam. Apa terus? Nah, kita terus berdiri aja. Tasawuf itu namanya nggak usah tasawuf awal ke apa-apa. Nah, itu karena hanya lambat begitu saja. Tapi kalau imam tidak tasawuf awal, panjenengan berhenti tasawuf awal tak boleh. Nah, ini yang dikehendaki harus sama dalam kesunatan, ketika kesunatan itu nampak. Yang ketujuh berarti terakhir, ayat tabaiyatun, makmumnya harus mengikut, jangan diikuti. Bagaimana? Bi ayat akhara ikhramu. Takbiratul ihramnya jangan bersama imam, harus setelah imam. Fatihah setelah imam, rukuk setelah imam, sujud setelah imam. Kapan setelahnya? Ini yang perlu kita ketahui. Dalam rukuk jangan rukuk sebelum imam rukuk sempurna. Kalau imam masih Allahu Akbar sampai mudun, itu belum waktunya, si lampu kuning. Itu nanti menghilangkan fadilahnya jamaah karena dianggap bersama Ketika kita berdiri, jangan berdiri sebelum imam berdiri tegap. Imam sami'allahu liman hamidah, baru panjenengan naik sami'allahu liman hamidah, sami'allahu langsung geruduk. Ini tidak mendapatkan fadilah jamaah, tapi gak batal. Dalam waktu sujud, sebelum imam meletakkan kening pada tempatnya sujud, jangan turun. Makanya di dalam jamaah itu belajar sabar. Nah, saya katakan sholat itu sulit, lebih sulit daripada haji. Lebih sulitnya lagi karena kita belum ngaji sudah bisa, itu malah lebih sulit. Kenapa? Karena kebiasaan kita niku wis kadung kulino salah. Ngerubah kulino niki yo wangel. Ular kulo sainal kulino wal biasa. Nah, makanya setelahnya tahu pengajian semacam ini kita praktekkan, walaupun abad pertama kita kudu neliti. Bila imam sujud Allahu Akbar belum meletakkan kening, jangan turun. Lagi-lagi di dalam amin. Jangan baca amin sebelum imam selesai waladhdallin dan diam. Kalau imam sudah baca waladhdallin, kalau imam sudah membaca waladhdallin, imam diam, sekiranya cukup baca Rabbil firli wal walidayya. Terus baru imam amin, bareng makmum amin. Ini juga sulit sekali. Begitu imam waladhdallin, sedurung lin niku wis amin. Waduh. Dan anehnya ketika kita melakukan kaidah yang benar gak dapat bolo. Walaupun salah lek kompak.
Pokoknya kompak senajan to salah menang. Nah saat ini panjenengan lihat di masyarakat sing mau belajar urusan jamaah, ayo gelem piro jal. Jak pengajian yo iku tok sing teko. Nah, terus iki terus piye? Ya wis kita lakoni sak isone ngoten mawon walaupun gak oleh bola. Ayyaka cuma ayyaka wal khata wala taqtara bi kasrati fa'ili. Jauhilah kesalahan, jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Alaika bisawab, alaika bil haq, wala taghtar bi qillati fa'ili. Laksanakan yang benar, jangan tertipu dengan sedikitnya pengikut. Mbakne salah niku lek kompak iku yo menang. Nun sewu. NU niku jamaahnya besar. Tapi gak kelihatan menang, sing menang PI. Lho kenapa? Setitik walaupun salah kompak, wah dan luar biasa. Lho dengerin kulo. Nah, ini penting. Harus di belakangnya imam. Kalau bersamaan seperti yang biasa kita laksanakan, niku makruh yang menghilangkan fadilahnya jamaah dan keberhasilan setan luar biasa sudah mencetak kita selalu bersama dengan imam. Memang setan karepe ngono gak bener ale fadilah gitu. Berhasil nih program setan itu berhasil. Padahal pengajian yang semacam ini di dalam mulai kitab Sulan Taufik, Sulan Sapina sama. Tapi prakteknya nggak ada karena ini rata-rata sudah bisa sholat sebelum ngaji. Kenapa? Karena tiro mulanya dirubah dengan ngaji dan sulit sekali. Kalau di situ mendahului imam tidak dianggap apa yang dilakukan, tapi gak batal, cuma haram kalau satu rukun. Kalau dua rukun batal. Kalau ketinggalan ngeri kenemenen, ketinggalan dua rukun berturut-turut tanpa ada uzur batal. Yang boleh kalau ada uzur boleh 3 rukun panjang di sepuro. Niki tata cara kita berjamaah. Kemudian wa ala ya'tamida ma ilmi takrimin taqadduman bitamami ruk'ataini fil laili. Jangan sekali-kali kita sengaja sengaja mendahului satu rukun, kita mamir rukun, 2 rukun yang sempurna dengan sengaja walau qasira ini. Kalau kita mendahului imam dalam 2 rukun yang sempurna walaupun qasir, au takhallafa bihima, atau ketinggalan 2 rukun tanpa uzur, batal. Fa in khalafa batalat salatu. Mendahului imam 2 rukun atau ketinggalan 2 rukun tanpa uzur. Au bi arfaati tawilatin. Pun begini. Au ta'akhara ikramu wa ala ya'tamidan umawan. Wa ala ya'tamida niku ben sakomah nek dibahas. Tidak boleh mendahului 2 rukun, ketinggalan 2 rukun, terus ada yang di sepuro 3 rukun, itu panjang. Bakasani rodok dawa. Mongko dengan perjanjian ini panjenengan biasa jaluk setengah papat dukun mantun, nanti gak sesuai dengan perjanjian. Namun rono sing jaluk perjanjian niku usingan
Pak Danto saiki sing jaluk wis gaene apa. Tapi ya wis ben niku sampai sampun niku sing apa-apa dipun mboten mawon pun. Tapi nek wonten yang ledakan monggo. Mboten napa-napa tambahan mawon. Nek waktune kampun samonten mboten. Lek wonten monggo. Nggih, wonten Bu.